Yang mana itu? Yang sama dokter Richard. Yang tentang pengakuan kalau dia dapat CCTV dari mantannya. Dari Virgon. Oh gitu. Masalah itu gini ya. Saya nggak tahu ya. Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Oke. Saya hanya kemungkinan ya, ada kemungkinan kenapa saya ngomong seperti ini. Mereka punya perjanjian. Paham kan? Waktu mungkin kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa. Bawa kolor, bawa sendal, bajunya pun yang untuk manggung kan belakangan diambil sama alat-alat studionya. Kan saya ada di sana gitu kan. Ada kemungkinan kan gitu. Mereka waktu pisah mungkin bicara baik-baik. Anak-anak tinggal di situ sama dia. Tapi dengan mungkin ada persyaratan atau apa. Atau enggak anak-anak yang bercerita. Gitu loh. Saya nggak tahu pasti ya ini asas praduga nggak bersalah. Karena kalau untuk CCTV kan itu kan bareng itu kan. Virgon kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Iya, kan itu berhak. Apakah mungkin mereka hilaf atau gimana? Saya nggak tahu itu ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Tebak-tebak mua menggis ini istilahnya. Apakah kayak begitu sehingga dia lihat anak gue lagi ngapain, terus dia lihat gituan, kita nggak tahu ya. Sampai ada yang ngomong durasi 2 jam lah apa, saya aja bingung 2 jam apaan kan gitu. Berarti belum sebelumnya Virgon juga nggak pernah cerita soal apa rekaman CCTV itu. Nggak pernah. Anak saya, kalian kan tahu dulu aja dia nggak berani, nggak mau ngomong. Virgon itu orangnya diam, nggak mau ngomong. Cuma dia bilang nanti aja kita lihat. Mami jangan cari popularitas di acara ini gitu. Popularitas kepalamu, gue bilang. Udah tahu cucuku yang aku pikirin, kenapa jadi aku cari popularitas? Sudah top kali dari yang kemarin-kemarin, ya kan? Tapi Mami, Virgon masih ada akses ke CCTV berarti sampai sekarang ya? Udah pasti dong. Ya kan, lihat anak-anaknya lagi tidur atau ngapain, lihat ini dia di luar kota, tidak ada kemungkinan begitu gitu loh. Mami, apakah kemungkinan Virgon maksudnya memberikan rekaman CCTV tersebut kepada Mawa, Mami? Oh, saya kurang tahu, saya nggak mau tebak-tebak muangis, karena itu nanti tergantung penyidik ya, hukum yang berbicara gitu. Karena anak saya juga kan ada yang pengacara tuh, Fendi. Dia juga lagi giat menginikan itu, mempelajari kasusnya. Oh. Tapi gimana Mi, kan ini kan Virgon juga ikut terseret gitu Mi di kasus ini gitu, karena dia diduga memberikan kepada pihak. Saya mau tanya sama kalian, ini di luar skopnya dia ya. Kamu cerai sama suamimu, contoh ini ya, kamu cerai sama suamimu, rumahmu sama kamu tinggalin sama anak-anakmu. Wajar nggak kalau kamu ngecek anak-anakmu, bertanya apa kabar, bagaimana kamu datang jemput anakmu? Wajar nggak? Sekarang saya mau tanya, menyalahi aturan nggak itu? Terus kemudian suamimu nyeleweng, kau bertanya sama orang, ada nggak barang bukti sama kau? Kalau ada, ini merasa tersakiti, ini merasa dikasih. Apakah itu namanya ini? Nggak ada dia cer-cer kemana-mana. Ya kalau memang itu menjadi rahasia tapi dilihat sama yang berkompeten ya, yang masing-masing punya ini, siapa yang ini? Kan gitu, urusan mereka, gitu loh. Di sana berapa lantai sih, Bang? 3. Di paling atas tuh bekas studio. Itu katanya posisinya di lantai 3 ya, Mak. Berarti secara transparan memang sebenarnya Inara pun mengetahui CCTV tersebut dan si Virgon mengakses CCTV tersebut. Jadi kan di CCTV kan yang masang dulu kan Virgon kan tahu juga ininya kan gitu. Udah intinya kalau mau berbuat jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak pergi keluar, ada hotel, ada apartemen, ada apa, ada titik, gitu loh. Katanya udah dikasih 50.000 kali nikah, itu kan bukan rumah lu, malu lah dikit. Lu laki-laki.
Tapi ada omongan dari tetangga atau siapa gitu masih mengadu gitu bahwa sini ada laki-laki datang ke situ. Enggak, saya nggak pernah saya tahu dan nggak pernah saya lihat, saya nggak mau mendahului ini. Saya nggak pernah bilang oh ada si Anu datang, nggak pernah. Pembantu pun nggak pernah ngomong dan saya pun nggak pernah bertanya karena itu bukan lagi, it's not my business. Itu bukan urusan saya lagi, itu bukan ini saya lagi, itu adalah kehendak privilnya dia, ya kan? Kalau dia mau melakukan hal yang kayak gitu, ya dia selalu bertanggung jawab sama Tuhan, kan itu nggak ada hubungan lagi sama kami. Saya yang saya pikirkan keturunan saya, cucu saya yang 3 itu doang yang jadi beban untuk mental saya, untuk pikiran saya, untuk semua, gitu. Terakhir ketemu cucu kapan? 5-6 bulan yang lalu lah kurang lebih. Lama gitu dibatasin kan sih? Apa ya? Waktu itu soalnya saya datang jam 8 sampai jam 9 sampai sana. Jam 2 ditanya, saya sama ART ini ditanya, Opung mau pulang jam berapa? Saya berpikirnya, nanti aja lah lepas sholat maghrib. Saya bilang habis maghrib. Terus ART balik lagi, Opung katanya pulang sekarang aja. Sedihnya saya, di hati saya, itu beratnya tangisan saya di batin. Ya paham nggak? Itu rumah anak saya loh, yang dikasih sama anak-anak. Kok saya dilarang untuk ketemu cucu? Saya juga nggak mau nginep di sana. Saya juga nggak mau ketenanganmu terganggu. Tapi perkenankan saya, itu kan turunan saya kan gitu. Nah terus habis selesai itu, kalau memang mau pulang aja sekarang gitu kan. Saya tapi walaupun kayak begitu sakitnya, saya masih berpikir mungkin ada yang mau datang kan, ya kan? Mungkin ada kawannya, dia nggak mau lihat saya di sini atau bagaimana, kurang lebih begitulah ininya. Tapi apapun itu semua ya, sekali lagi aku bilang ya, situ kan kemarin bilang kan saya, oh iya umur segitu sih masih lucu-lucunya. Nah sekarang saya bilang lagi, umur segitu masih lucu-lucunya sih. Enak gak? Masih lucu-lucunya ya kan? Makanya jangan suka kamu menghakimi orang terus, jangan. Ya kan? Orang tua juga walau sesalah pun harus dihormatin. Ingat, orang tua itu, lu nebeng di perutnya 9 bulannya lu harus bayar, lu. Ya kan? Napas kehidupan lu di perutnya dia. Lu sekarang berhasil, lu harus inget tuh emak lo, bapak lo, gitu loh. Kalau aku cuma nasihatin gitu aja, hormatilah orang tuamu, udah titik. Tapi Mami mungkin ini kan Inara banyak potongan-potongan video kalau bahwasanya kan mengucapkan kayak menjelekan Firgon saat itu, tapi sekarang tuh kayak gila-gila sendiri Mami gitu. Apa yang dilakukan? Tadi kan saya bilang, jangan menghakimi. Ketika kita menghakimi, ya, itu timbangan, berat timbangan itu 1 kilo, maka 1 kilo juga yang kamu akan terima. Paham artinya? Dulu saya bilang, 5 kali kamu nikah, tidak akan ketemu mertua yang baiknya kayak saya. Kenapa saya bilang saya baik? Saya selalu menasehatin. Kalau orang baik itu menasehatin, walaupun mungkin agak melawan, tetap berbicara dengan kasih. Gitu. Wah, di video klarifikasi tadi malam kan memang tidak menyebutkan secara lantang kalau nama Firgon, tapi X-nya Inara. Oh, nggak tahu. X-nya Inara yang mana? Banyak X-nya. Oh, banyak apa yang dulu? Apa yang dulu yang masih dia belum nikah? Kita nggak tahu. Tapi X itu yang disebut-sebut gitu, mengambil CCTV dan menyerahkannya ke istrinya Insan gitu. Ya mungkin bisa saja. Apa yang mungkin dia sakit hati, rumahnya dibuat gituan? Jadi ada dendam dong dari anak ini. Bukan dendam itu namanya.
Lu juga kalau rumah lu ditinggalin, ini anak gue, ini lu pergi, tiba-tiba dimasukin cewek, lalu kampak udah syukur. Iya kan? Mungkin begitu. Ini saya menjelaskan kehidupan manusia kan seperti itu, ya kan? Bisa jadi ini bukan yang pertama, bisa jadi ya sudah pernah mungkin. Ya mungkin. Aku nggak mau juga tebak-tebak buah manggis. Tapi Kayak buah manggis, ini ada belahannya berapa? Nggak mau aku. Gitu. setelah Virgon mengetahui kejadian tersebut lewat CCTV, apakah ada mungkin keinginan Virgon untuk Inara cabut dari rumah itu, Mami? Kayaknya kalau mau ingin cabut dari dulu aja diperjuangkan itu, ya kan? Orang dia harusnya masuk penjara kok kemarin itu. Tapi kan dia bilang nggak mungkin Mami, anak-anak kan butuh ibunya, ya kan? Asal dia berubah aja, ya sudah syukur. Abang nggak pernah cerita sama Mami setelah kejadian ini? Dan saya nggak pernah bilang A, B, C, D, E, F, G sama Virgon, nggak pernah. Lihat videonya nggak penasaran Mah? Ngapain sih penasaran? Mami, tapi sebagai seorang ibu yang udah mengenal anaknya gitu, mungkin nggak sih Virgon yang menyerahkan rekaman itu ke pihaknya? Nggak tahu saya, netizen. Kalian juga jangan so tahu ya. Kebenarannya belum ada. Nanti kita lihat kebenarannya sampai kalau nanti sudah ditangani bener-bener kita tahu, baru kalian ngejudge. Jangan judge sekarang, jangan ini. Karena bisa terjadi sama dia, bisa juga terjadi sama kita kalian kayak gitu. Aku cuma menasehati, ya kan? Nah, dulu anak saya merasa dihimpit di ini ya, kejadian sama yang lain kan gitu. Jadi mohon nanti kita tunggu aja kalau kalian mau ngomong segala macam. Ayo tunggu aja kabar beritanya dari yang betul-betul yang memahami, yang sudah memegang hukum ini kan gitu. Tapi Mami gini loh, maksudnya jika ya Mami, jika benar Virgon yang memberikan video tersebut kepada Mawar, mungkin ada ketakutan dari Mami gak sih kayak nanti ini dibawa ke ranah hukum lah, karena ini kan maksudnya illegal akses ya Mami ya, atau seperti apa? Mungkin gimana upaya antisipasinya Mami? Apakah udah Saya nggak mau berandai-andai. Saya nggak mau berandai-andai. Tapi yang jelas, lu melakukan di rumah orang, walaupun itu istri lu, itu salah. Mam, tapi secara logika ya Mam, yang bisa mengakses CCTV adalah Inara dan Abang. Dia nggak sih Mam? Iya, bisa jadi ya kemungkinan, tapi jangan salah. Saya mau bawa hacker. Lu punya CCTV. Hacker gua bisa pindahin lu tuh semua ituan lu mau. Sini gua bawain. Mau? Makanya jangan tebak-tebak buah manggis. Nggak mau, ini hukum soalnya. Jadi kalau Mami curiganya tuh hacker ya berarti ya Mami? Enggak, bukan juga curiga hacker. Karena kita belum tahu, ya kan? Ini asas praduga nggak bersalah. Tunggu tanggal mainnya, udah titik. Tapi Enggak. apakah ada selain Inara sama Virgon yang punya aksesnya ke CCTV Mami, ada gak? Mungkin setahu Mami mungkin. Serius? Ya maksudnya. Selain Virgon dan Inara, mungkin ada orang lain yang bisa mengakses? Oh enggak, saya nggak tahu. Karena kan ART, ya kan? Kadang-kadang ini rusak tukang ini, kan kita nggak tahu. Nggak mau, aku nggak mau sujon. Ya kan? Ya kalau cowok itu kan sudah mengakui dia menangis, ya kan? Sepertinya dia sih masih mencintai istrinya kan gitu. Apa yang aku lihat ya. Dia takut dosa kata gitu. Takut dosa kenapa udah langsung melakukan? Ya kan di agama juga, di agama kalian kan juga kan nggak dilarang untuk istri sampai 4 kan. Tapi kan ada persyaratan yang harus dipatuhin kan gitu. Kenapa nggak menurut sama itu perintah itu kan gitu? Ya kan? Nanti juga kan bilang ini bilang ono, polisi kan lebih tahu. Kejadiannya bulan berapa, nikahnya bulan berapa, anunya bulan berapa kan gitu. Kita nggak tahu itu. Biarkan aja nanti penyidik yang lebih pinter kan gitu. Jadi Pak, Kita dengar aja. dari Mami sendiri nggak ada berusaha untuk berkomunikasi dengan Virgon, apalagi kan ini kan rame ya beritanya sampai menyenggol Virgon juga gitu. Oh nanti tunggu dulu, kalau betul baru mari kita bicarakan gitu.
Mami kira-kira Virgon mau mengamankan anak-anak ke Jepara itu sampai kapan, Mami? Oh, kurang tahu. Kurang tahu saya. Mau sampai kapan di sana aku juga tahu. Aku juga udah 3 hari tinggal di rumah. Oh. Ini kan makanan panjang nih Mam ceritanya. Panjang Mami dan pengennya- besar. Iya betul, se-Indonesia ribut Mam, heboh. Mami pengennya gimana? Anak-anak pindah sekolah aja, ikut bapaknya, atau mungkin ya udahlah sama ngalirnya aja. Oh enggak, saya nggak bisa bicara di sini. Itu bicara keluarga besar nanti. Ya, masih ada omnya adik-adik saya yang cowok. Kalau di orang Batak kan cowok lebih berkompeten tentu hal-hal keluarga ya. Kalau kami kan pihak perempuan. Jadi biarkanlah adikku sama abangku yang cowok-cowok akan bicara kan gitu. Itu sudah ada rencana untuk rundingan sama keluarga besar ya? Belum. Kita cuma bilang kita lihat. Adik-adikku juga kan orangnya kan nggak mau yang gerakan busuk. Apalagi tahu apa namanya TikTok itu dia dadain banyak banget yang aduh simpang siur aku baca ini. Ya Allah, ini kenapa sih ini orang kok